Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Kadir Virgina dari jurusan Kesehatan Lingkungan Prodi Sarjana Terapan Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video ini, saya akan membahas mengenai bencana banjir bandang yang terjadi di Purbalingga. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah penanggulangan krisis kesehatan pada bencana atau PKKB. Sebelum masuk ke materi, apa itu banjir bandang? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan aliran air yang sangat deras dan kuat, sehingga mampu menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu, batu, dan material lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Purbalingga? Menurut Bapak Widi Hartanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK, Provinsi Jawa Tengah mengatakan, yang pertama, curah hujan ekstrim dan berdurasi lama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terjadi curah hujan ekstrim dengan durasi yang lama pada tanggal 23 sampai 24 Januari 2026. Saat itu, curah hujannya mencapai 100 sampai 150 mm per hari di wilayah hulu atau lereng Gunung Slamet yang normalnya hanya mencapai 50 mm, sehingga menyebabkan peningkatan debit air secara drastis. Yang kedua, kondisi topografi yang curam dengan kategori kemiringan agak curam hingga sangat curam yang mencapai sekitar 64%. Yang ketiga, ada jenis tanah latosol yang rentan. Jenis tanah ini meningkatkan terjadinya erosi lahan dan longsor lereng Gunung Slamet. Selanjutnya, dampak kesehatan apa saja yang terjadi pada saat bencana banjir bandang itu? Untuk orang dewasa, kebanyakan mengalami hipertensi, trauma, gangguan lambung, pusing, dan pegal-pegal. Untuk anak-anak, keluhan paling banyak adalah batuk-batuk. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi trauma yang terjadi pada korban? Yang pertama, ada pendekatan kepada korban. Prinsip ini tidak memaksa korban untuk bercerita sebelum siap. Yang kedua, ada kesinambungan proses yang membutuhkan dukungan monitoring dari keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan multidisiplin yang membutuhkan psikolog, konselor, tenaga medis, dan lainnya. Selanjutnya, kerentanan masyarakat Purbalingga. Yang pertama, ada risiko tinggi bencana. Yang kedua, ada dampak sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada kerentanan kesehatan. Dan terakhir, dampak psikologis. Selanjutnya, penanggulangan krisis kesehatan melibatkan beberapa sektor seperti TNI, Polri, atau tenaga medis lainnya. Selanjutnya ada pendukung sistem, tim terintegrasi, respon dan penanganan, pemulihan dan rehabilitasi, dan terakhir, evaluasi. Kesimpulannya, banjir bandang yang terjadi di Purbalingga diakibatkan oleh hujan deras berkepanjangan di lereng Gunung Slamet dan kondisi tanah yang mudah tererosi. Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan secara fisik dan mental, terutama pada kelompok rentan, sehingga diperlukan penanganan pasca bencana yang terpadu. Terima kasih, semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya bencana banjir bandang yang terjadi di Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.